Dan saat ini kita akan memahami kaitan dengan hukum nikah tahlil, nikah syighar, dan juga kaitan dengan menikahi wanita yang berzina. Boleh enggak dalam Islam itu? Ada 2 poin yang dikaitkan dengan az-zina. Ya. Laki perempuan yang melakukan hubungan suami istri sebelumnya sah, atau ada perempuan wanita yang melakukan zina dengan orang lain, kemudian ada orang lain bisa boleh enggak menikahinya. Nah, ini yang kaitan dengan az-zina itu. Kaitan dengan tahlil itu maksudnya apa? Menghalalkan. Hukum menikahnya orang untuk menghalalkan saudaranya yang lain. Ya, kalau kita memahami, lah ini kaitan dengan wanita yang sudah diceraikan suaminya sudah 3 kali. Ya kan? Kemarin kita pahami talak yang pertama itu masih boleh rujuk. Kemudian ada talak yang kedua, masih juga rujuk. Rujuk itu tanpa melakukan akad nikah lagi sepanjang dia masih dalam apa? Dalam iddah, masa menantinya itu. Kalau sudah selesai, iddahnya sudah selesai, contohnya gini. Ada orang yang wanita yang dicerai, dia haid. Dia kan harus 3 kali bersuci, yaitu sudah selesai iddahnya. Boleh orang lain menikahinya. Ya kalau suaminya, mantannya dia mau balik lagi, itu harus apa? Akad baru lagi. Enggak bisa langsung saya mau balik, enggak. Tapi kalau dalam posisi wanita yang dicerai itu, istrinya yang dicerai itu dalam kondisi iddah, itu langsung boleh balik tuh bisa. Tandanya apa? Setuju aja. Datang lagi kemudian senyum, ya oke, ya itu namanya rujuk udah selesai. Kayak gitu itu bisa. Tapi kalau sudah 3, ya itu enggak boleh. Ya, kecuali sudah nikah sama orang lain. Nah ini yang kenapa dengan tahlil? Nah ini ada apa? Rekayasa antara mantan suaminya sama orang lain agar dia menikahi mantan istrinya yang sudah 3 kali dicerai. Kemudian setelah itu diceraikan, nah itu akan kembali kepada mantan suami yang sudah menceraikan 3 kali. Tapi ada kesengajaan. Nah ini nggak boleh. Kenapa kita tahu dalam Islam itu nikah itu untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk sementara. Jadi saat tahlil itu apa? Seakan-akan dia menikahi hanya berapa? Waktu saja. Entah itu 1 tahun kesepakatan, entah itu setengah bulan, atau setengah tahun. Kemudian dia menceraikan istrinya agar istri ini bisa balik kepada mantan suami yang awal. Nah ini yang namanya tahlil. Kira-kira ada nggak kayak gini? Jarang ya? Jarang kali. Di Indonesia ini bab ini agak jarang ya. Ini. Wa huwa ayyatazawwaja al-mutallaqatu thalathan ba'da inqidha'i iddatiha aw yadkhulu biha thumma yutalliquha liyuhillaha lizawjil awwal. Wa hadha an-naw' min az-zawaj kabiratun min kaba'iril itsm. Dosa besar wal fawahish. Sesuatu yang kita melakukan hal ini adalah sesuatu yang perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Haramahullah, Allah mengharamkan ya rekayasa nikah kayak begini. Wala'ana walu'ina atau wala'ana fa'ilahu. Allah melaknat orang yang melakukan mengawini perempuan yang dicerai sebanyak 3 kali, setelah itu habis masuk tunggunya dicerai.
Ya. Apalagi pada waktu proses nikahnya dibiayai oleh mantan suaminya. Dia bilang sama saudara, saya nggak bisa balik lagi nih pada mantan istri saya. Karena sudah 3 kali istrinya. Ini harus ada orang yang menikahi lagi dulu. Apalagi dia pakai strategi yang kayak gitu. Kamu nikahi mantan istri saya biaya semua yang saya tanggung. Tapi jangan sampai kamu gauli, kemudian ceraikan. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Syaratnya orang yang boleh balik lagi kepada mantan suaminya yang sudah menceraikan 3 kali itu, dia harus setelah nikah ada proses hubungan suami istri. Alami tapi. Nah, ini kan sengaja ya. Oh ini cuma salah. Artinya apa? Tahlil ini dosa. Ya. Yang menghalalkan, yang melakukan itu juga dosa. Sama juga orang yang dihalalkan. Siapa orang yang dihalalkan? Mantan suaminya. Coba. Nih, hadisnya. Antum baca biar enggak ngantuk ya. Allah umam. Nanti bin Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas. Siapa itu? Sahabat Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Dia masih muda. Usianya lahir 4 tahun sebelumnya hijrah. Ya, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Tapi ini sebagai konsultan Amirul Mukminin. Apa? Sahabat khalifah yang kedua. Sahabat Umar bin Khattab. Ini anak muda yang luar biasa pada saat itu diangkat sebagai konsultan syar'inya. Kenapa? Beliau ini ahli tafsir, ahli takwil. Qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melaknat al-muhallila wal muhallala lahu. Rawahu Ibnu Majah. Al-muhallil yang menghalalkan itu juga dilaknat oleh Rasulullah, dan juga orang yang mantan suaminya itu juga dilaknat. Jadi sekalian, dalam Islam itu ketika ada kalimat la'ana yang melaknat Allah atau mungkin Rasulullah, itu hukumnya haram. Apapun perbuatan yang dilaknat. Ya. Kalau antum mungkin baca hadis ya. Ada la'ana Rasulullah, ada la'ana Allah Azza wa Jalla. Itu apapun yang dilakukan itu sudah masuk dalam kategori haram. Bukan termasuk sesuatu yang dimudah dibolehkan. Baik. Ini juga sama. Nah, ini jemaah sekalian, hadis ini luar biasa. Orang yang melakukan nikah tahlil itu dikatakan apa? Kata Rasulullah, disamakan dengan apa? Pejantan yang disewa. Paham nggak? Pejantan yang disewa. Kalau bahasa apa itu sosial apa namanya? Pejantan yang disewa itu bahasa sosial kita apa? Laki-laki yang digunakan wanita. Nah itu at-tais al-musta'ad. Bahasa Arabnya gitu. Sahabat Uqbah ibnu Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum, tidakkah aku ceritakan pada kalian semuanya dengan bitais al-musta'ar, jantan yang disewa. Qalu bala ya Rasulullah, qala huwal muhallil la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Masyaallah. Itu dijelaskan lagi. Rawi Imam Ibnu Majah. Siapa itu ya Rasulullah? Kaitan dengan
At-tais al-musta'ar wal muhallil adalah laki-laki yang menjadi atau menikahi wanita lain tapi dalam rangka untuk menghalalkan mantan suaminya wanita itu. Nah, di sini dijelaskan la'anallah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Al-muhallil wal muhallal lahu. Baik ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini sahabat Umar. Kalau seandainya ada orang yang melakukan pernikahan kayak begitu, langsung dirajam oleh sahabat Umar. Maksudnya apa? Ya, enggak boleh. Enggak halal. Jadi haram. Ya. Al-Qabisah ibnu Jabir qala Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar berkata, la uta bimahallin wala muhallil lahu illa rajamtuhuma. Enggak didatangkan ya seorang yang melakukan muhallil atau muhallal lahu kecuali saya rajam. Dijelaskan rajam itu hukuman bagi siapa? Halo? Dalam Islam, rajam itu hukuman untuk siapa? Orang yang zina tapi dia sudah berkeluarga. Itu yang rajam. Kalau ada lajang atau mungkin belum berkeluarga, ada zina, itu enggak dirajam. Tapi cambuk 100 kali dan juga diasingkan 1 tahun. Akhirnya dia taubatan nasuha, baru dikeluarkan. Makanya dalam Islam itu Masya Allah sebenarnya ya. Orang kalau dirajam, kemudian ini, kira-kira cedera enggak di masyarakat kita? Dirajam itu jemaah sekalian, itu dikumpulkan masyarakat yang ada untuk melihat. Tapi saya dengar di Saudi itu sudah enggak pakai rajam. Tapi dipakai pedang atau tembak mati. Karena rajam itu sama, harus mati juga. Tapi pakai batu. Ya kan? Jadi kalau enggak ahlinya kan melempar kan. Enggak kena semakin lama wafatnya gitu. Ya, kalau pedang itu kan cepat. Atau tembak. Nah, itu kan biasanya gitu. Kalau di Jeddah itu ada masjid itu yang di depannya itu ada lapangan luas, ada tempat iya, eksekusi di situ. Ya biasanya diumumkan sebelumnya. Di masyarakat tuh datang semuanya melihat kondisi itu. Ya, tapi Masya Allah ya. Kalau secara memang sih, secara awal kalau kita ngelihat kok sadis ya kayak gitu kan gitu. Apalagi kayak orang korupsi atau maling dipotong, orang tahu semua. Bukan tangannya semua ya. Enggak. Ini sampai pergelangan yang dipotong gitu-gitu. Ya, saat ini Masya Allah ya, ada yang korupsi 271 T, gitu. Itu luar biasa itu. Itu kalau digunakan untuk pendidikan itu berapa kan? Bisa menggratiskan ya rakyat yang bisa melakukan itu. Ya. Ya ini sahabat Umar ya. Jelas sekalian. Ini hukumnya haram. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi. Ya semuanya para sahabat juga sama mengatakan ini haram. Termasuk sahabat Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Umar, wa ghairuhum, wa huwa qaul al-fuqaha min at-tabi'in. Ahli fikihnya tabi'in juga sama punya pendapat itu haram. Wa ilaihi dhahaba Malik wa Ahmad wa Thawri wa Dhahir. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Thawri, ahli Dhahir, wa ghairuhum min al-fuqaha, banyak sekali para ahli fikihnya, ulama-ulama saat itu, minhum Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan itu zamannya Raja
Harun. Ya. Wa Nakhai wa Qatadah wal Laits wa Ibn Mubarak. Ya. Tapi ada pendapat yang lainnya, nikah tahlil itu dibolehkan jika dia nggak menyebutkan pada waktu akad bahwa saya nikahi dia untuk menghalalkan mantan suaminya. Ini pendapat ya. Tapi jauh lah. Apa? Wa dhahaba akharun ila annahu jaiz idza lam yastarid fil aqdi. Lianna al-qadha bidzawahir la bil maqasid wala wal dhamar. Karena hukum itu katanya. Putusan hukum itu dilihat lahirnya. Apakah pada saat dia akan mengucapkan syarat ini atau tidak? Bukan maqasid. Ya. Maka ini bab ini juga jemaah sekalian, boleh nggak nikah dengan niat menceraikan? Dia nikah, tapi dia ada niat untuk menceraikannya. Nah ini ada, kalau banyak juga, kalau ulama-ulama jumhur itu mengatakan nggak boleh. Meskipun dia nggak mengucapkan, ini sama. Tapi ini pendapat yang kedua ini, dia melihatnya dhahriyah. Kalau dia nggak mengucapkan pada waktu akadnya ya nggak apa-apa. Kita nggak tahu ya nikah ini dalam apa, dalam rangka apa. Kenapa jemaah sekalian? Ada juga kan orang yang nikah nggak tahlil ya, nikah biasa itu. Ya kadang-kadang kan juga hanya berapa bulan bubaran kan. Atau mungkin juga dia punya ada niat, udah kalau nggak baik saya cerai kan. Ini juga ada gitu. Kan, tapi apa? Nggak disebutkan pada waktu akad. Nah itu kan nggak ada masalah. Ya sama nantinya kaitan dengan mahar, ya kan? Karena sudah kita kaji ya kaitan dengan orang yang apa? Dia ada niat nggak mau membayar maharnya, mas kawin. Ini bab niat itu. Tapi kalau bab ini lahiriahnya sah, tapi hukumnya di sisi Allah beda. Baik ya, itu dua hukum yang ya. Nah ini Al-Imam Syafi'i, di jemaah sekalian, kata Al-Imam Syafi'i ada pandangnya beda. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan muhalil itu yang merusak nikahnya itu ketika dia menikahi wanita tadi memang ada niat untuk yuhillaha tsumma yutalliqah. Nah ini termasuk pendapat yang lain yang ini. Tapi Al-Imam tadi Malik, Al-Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya mengatakan batal dan haram. Akadnya sah. Fa amma man lam yastarid dzalika fi aqdin nikah fa aqduhu sahihun. Kalau dia enggak mensyaratkan dalam pada waktu akad nikah, ya akadnya sah, sahih. Ini Al-Imam Syafi'i. Ya. Jadi ada dua pendapat ya. Tapi yang jelas sih yang pendapat yang mengatakan haram itu ya. Waqala Ibnu Hanifiyah wa Zufar. Ini madhab Al-Hanafiyah. Beda lagi. Jika mensyaratkan hal ini ketika melaksanakan akad dengan menyatakan bahwa ia menghalalkan untuk suami yang pertama, maka boleh bagi yang pertama dan makruh tadi. Nah, ini beda lagi ya. Syafi'iyah, Hanafiyah termasuk Al-Imam Zufar mengatakan boleh. Ya. Akadnya itu sah, tapi dikatakan makruh. Karena apa? Akad nikah tidak batal dengan syarat-syarat yang rusak.
sudah kita pahami kalau ada orang berikan syarat ya dalam akad nikah yang enggak sah, yang batal, itu akadnya sah tapi syaratnya yang batal. Ya. Contoh masih ingat nggak ada orang ngasih syarat pada waktu akad nikah. Ini istrinya, saya nggak mau digauli sepanjang 2 tahun. Itu batal itu, syarat itu. Tapi memang ada Imam Syafi'i mengatakan akad begitu nggak sah, batal akadnya. Ya. Maka diperbolehkannya dinikahi suami yang pertama setelah ia bercerai dari suami yang kedua atau suaminya meninggal dunia dan berakhirnya masa tunggunya. Ini Hanafiyah ya. Ada juga Hanafiyah ini Al-Imam Abu Yusuf. Akadnya fasid. Kenapa? Masuk nikah digantungkan dengan waktu. Tidak, itu enggak sah. Ya. Dan juga Al-Imam Muhammad, akad yang kedua sah tapi enggak halal untuk suami yang pertama. Beda-beda ini. Jadi intinya hadis tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu ada laknat dari Allah dan juga laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat madhab ada 2 macam. Sepanjang tadi, kalau enggak disyaratkan pada waktu akadnya sah. Ya kan? Ya, tapi ya kelihatan lah. Ya, orang melakukan begitu. Ya. Tapi kelihatan sih memang sih di kita, di Indonesia agak enggak ketemu kayak gini. Kalau yang ketemu yang kemarin kayak ya, ada akad nikah pada waktu melamar beda dengan yang dinikahi. Nah, itu ada itu banyak itu. Mungkin enggak banyak sih, tapi ada terjadi itu ya. Yang ngelamarnya yang dikeluarkan adiknya, tapi yang dinikahi kakaknya. Nah, itu kemarin kan ada apa? Ya kembali kepada suaminya, mau enggak dilanjutkan. Nah, itu kan. Ini hukum nikah syighar, Pak. Syighar ini contohnya gini. Kaitan dengan mahar. Nikah tanpa mahar, tapi maharnya apa? Istrinya jadi mahar. Loh, kok bisa? Ada. Ini duda bawa anak perempuan dua-duanya. Yang satu menikahi anaknya yang apa? Si A. Ya. A ini menikahi anaknya si B. Tapi tanpa sepakat nggak ada mahar. Nah, ini syighar. Hukumnya apa? Nah, ini kita lihat hadisnya. Rasulullah melarang. Jemaah sekalian, sihir itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al hadis Al Imam Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha al syighar. Rasul itu melarang pernikahan kayak gini, syighar itu. Seperti apa? Ini, aku berkata kepada Nafi ini seorang tabi'in, apa itu syighar? Dia berkata, dia menyetubui anak perempuan laki-laki dan dia menikahkan anak perempuannya sendiri tanpa mahar dan dia mengawini saudara perempuan atau saudara perempuan. Sama. Bukan anak. Bapak sama anaknya nikah sama bapak sama anak yang di sana. Atau bapak sama atau kita sama saudara kita perempuan. Kita punya saudara perempuan. Kita nikah sama yang lain, ya, adiknya atau kakaknya saudara kita, dia nikahi adik kita atau kakak kita tanpa mahar. Tuh. Tapi ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sama hadisnya ya. Ini Al Imam Tirmidzi ya, tapi Al Imam Bukhari ya. Ini kalau kaitan dengan dalil hadisnya sangat kuat. Ya. Paham ya, syighar ya? Ini terjadi pada waktu saya masih ya belum ke Jakarta. Itu di Jawa Timur. Kiai. Antar kiai, tapi pakai mas kawin. Nah, itu enggak masalah. Kalau pakai mas kawin enggak ada masalah. Saling menikahi anaknya atau
saudaranya. Baik. Ini dari jumhur ulama mengatakan nggak sah nikah asyighar. Tapi nanti ada juga pendapat yang lainnya, ya. Nah, sebagian ulama kita mengatakan mafsukh wala yahil, ya. Wa in juli'a lahuma sadaqan. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Isa. Jadi nggak sah meskipun disebutkan sedekah. Ya, wa in ju'ila lahuma sadaqan. Jika istri-istrinya menjadi mahar. Nah, ini pendapat yang lainnya termasuk Al-Imam Atha Ibn Abi Rabah, akadnya sah tapi wajib mendapatkan mas kawin semisalnya saudaranya yang lain. Nah, ini akadnya sah tapi wajib membayar mahar. Ya. Ya, kalau yang jelas kan gini, kalau memang semuanya mengatakan nggak sah, istrinya dijadikan sebagai mahar. Saya tanya, mahar itu manfaat untuk siapa? Untuk istri kan? Nah ini kalau nikah kayak gini dia mendapatkan manfaat nggak? Nggak ada. Yang dapat siapa? Walinya, ya walinya kan. Itu wali-wali semua ini. Suami-suami ini wali-wali ini. Kan bapaknya. Paham ya? Jadi mahar itu manfaatnya untuk istri. Nggak boleh. Suami juga ikut menikmati kecuali diizinkan oleh istri. Ente bayar mas kawin, dinikmati sendiri gitu. Tanpa seizin istri. Contoh gini, kita kasih mahar mobil. Setiap hari kita pakai. Ya nggak boleh kecuali seizin istri. Tapi kalau masalahnya ya kemarin ada kan mahar masjid kan, boleh nggak? Boleh. Kan dikasih maharnya masjid kan. Itu sama dengan dia dikasih mahar tapi diinfakkan. Ya, masjid itu manfaatnya ukhrawinya. Sama juga. Ada mahar pakai seperangkat alat sholat. Ya kalau digunakan dia manfaatnya untuk dia kan. Tapi jangan sampai dikasih Quran tapi nggak pernah dibaca. Sayang maharnya pakai ya itu. Masya Allah ya. Mahar macam-macam tapi Indonesia sih apa itu umumnya masih murah ya. Mahar itu masih murah. Baik, karena waktunya ra'a al-ulama fihi istadalla jumhurul ulama dengan dua hadis tadi. Jadi akad nikah syighar la yanaqidu aslan batal. Kalau Hanafiyah sama tadi. Kalau akadnya sah tapi dia wajib membayar mas kawin. Itu aja. Ya. Ini yang ala Hanafiyah ya. Kenapa? Kalau syaratnya itu mahar itu, kalau syaratnya mahar itu nggak sah, itu nggak membatalkan akadnya. Jadi gini, ada orang ngasih mas kawin sesuatu yang dilarang dalam Islam. Contoh gini, saya kasih kamu mas kawin apa 3 babi, haram nggak? Haram, nggak sah. Saya kasih 1 drum miras, ya, itu nggak sah. Kalau sudah nggak sah, itu ulama-ulama kita mengatakan dia wajib membayar mas kawin seperti apa saudara-saudaranya yang sudah mendapatkan dari orang lain. Kalau namanya mahar mifl itu sepadan dengan saudara yang lain. Ya. Ya ini ada dua pendapat ya, tapi yang jelas ya ulama-ulama kita mengatakan dengan dua hadis tadi, Al-Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi ya. Kenapa Rasulullah itu melarang? Kalau dilarang ya akadnya batal. Ya kan?
Ya, kemudian sebabnya apa yang membatalkan akad? Sebab ada dua macam pendapatnya. Nih, kenapa nikah syghar itu dikatakan batal? Karena seakan-akan dia menggantungkan syarat kepada orang lain. Ya. La yanaqidu zawaju ibnati hatta yanaqida zawaju ibnatika. Saya nggak melaksanakan, nggak menikahkan anak saya sepanjang saya belum menikahi anak kamu. Seakan-akan begitu. Ini namanya ta'liq. Ya, maka nggak boleh. Ada juga innal illah at-tasdiq fi fil budu. Maharnya mahar kaitan dengan apa? Dengan vagina. Jadi istri-istri tadi. Jadi yang nggak dibolehkan. Kenapa? Ini nggak, manfaatnya bukan untuk istrinya, tapi manfaatnya untuk walinya. Nah, ini alasan kenapa nggak dibolehkan nikah syghar itu.